Marilah kita ikuti pembahasan latihan 7.2. Berikut adalah transaksi-transaksi latihan 7.2, di mana diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. Tanggal 1 Agustus dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Bintang seharga 160 juta. Termin 210N30. Termin adalah jangka waktu pembayaran, di mana 210N30 adalah bila transaksi ini dibayar dalam waktu 10 hari akan mendapat potongan 2%. Dan transaksi ini selambat-lambatnya harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Jadi transaksi ini termasuk transaksi pembelian secara kredit, di mana di dalam sistem persediaan periodik dicatat pembelian debit, kreditnya utang usaha sebesar 160 juta. Dan di dalam sistem persediaan perpetual, debit bukan pembelian, tapi debit persediaan barang dagangan. Jadi di dalam sistem persediaan perpetual, setiap pembelian langsung menambah persediaan barang dagangan. Dan kemudian dicatat kredit utang sebesar 160 juta. Tanggal 2 Agustus dijual barang dagangan kepada Tuan Tarigan senilai 50 juta dengan termin 110N30. Artinya adalah bila transaksi ini pembayarannya dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapat potongan 1%. Dan transaksi ini harus dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Transaksi ini termasuk transaksi penjualan secara kredit, di mana baik sistem periodik maupun perpetual dicatat dengan jurnal yang sama, yaitu debit piutang usaha 50 juta, kredit penjualan 50 juta. Untuk sistem perpetual ditambahkan satu jurnal lagi, yaitu debit harga pokok penjualan dan kredit persediaan barang dagang senilai 25 juta dengan asumsi HPP-nya adalah 50%. Tanggal 4 Agustus dijual barang dagangan kepada Tuan Bramantio senilai 80 juta. Termin 210N30. Artinya adalah bila transaksi ini dibayar dalam waktu 10 hari akan mendapat potongan 2%. Dan transaksi ini harus dibayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari. Transaksi tanggal 4 ini sama dengan transaksi tanggal 2 yang lalu, yaitu penjualan secara kredit, di mana pencatatan sistem periodik dan sistem perpetual sama, yaitu debit piutang usaha, kredit penjualan sebesar 80 juta. Tetapi untuk sistem persediaan perpetual ditambahkan satu jurnal lagi, yaitu debit harga pokok penjualan 40 juta dan persediaan barang dagang kredit 40 juta dengan asumsi harga pokok penjualan adalah 50%. Tanggal 4 Agustus dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Agustus senilai 20 juta. Transaksi ini termasuk transaksi retur pembelian. Dengan akunnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Di dalam sistem persediaan periodik dicatat utang usaha debit. Karena mengembalikan pembelian berarti mengurangi utang. Utang berkurang kita catat di debit. Dan kreditnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga sebesar 20 juta. Untuk sistem persediaan perpetual sama utang usaha
akan kita catat di debit dan kreditnya adalah persediaan barang dagang sebesar 20 juta. Jadi retur pembelian ini di dalam sistem perpetual langsung mengurangi persediaan barang dagang. Tanggal 8 Agustus dibayar seluruh utang kepada PT Bintang untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan 1 Agustus. Transaksi ini termasuk transaksi pembayaran utang dengan potongan, di mana sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual untuk debitnya adalah sama. Utang usaha dicatat di debit. Untuk kreditnya, sistem periodik mencatat di kreditnya kas dan dikredit lagi potongan pembelian. Sedangkan sistem perpetual dikredit dicatat kas dan dikredit persediaan barang dagang. Dengan perhitungan demikian, pembelian 160 juta dengan termin 210N30 tidak ada retur dan pembayaran tanggal 8. Pembayaran tanggal 8 ini karena transaksi tanggal 1 berarti dibayar dalam jangka waktu 7 hari, sehingga mendapatkan potongan 2%. Potongannya adalah 2% dikali 160 juta sama dengan 3,2 juta. Jadi dari utang usaha total 160 juta, pembayaran kas adalah 156.800 karena mendapatkan potongan pembelian 3.200.000. Untuk perpetual, dari total utang usaha 160 juta, pembayarannya kas adalah 156.800. Dan potongannya itu mengurangi nilai persediaan barang sebesar 3.200.000. Tanggal 9 Agustus diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Bramantyo seharga 10 juta. Transaksi ini termasuk transaksi retur penjualan. Dan akun yang dibuka adalah retur penjualan dan pengurangan harga. Baik pada sistem periodik maupun perpetual, kita catat retur penjualan dan pengurangan harga di bagian debit sebesar 10 juta dan piutang usaha kredit sebesar 10 juta. Dalam sistem perpetual ditambahkan jurnal lagi yaitu debit persediaan barang dagang dan kredit harga pokok penjualan. Dengan asumsi HPP adalah 50%-nya, jadi kita catat 5 juta. Jadi persediaan barang dagang dicatat di debit karena retur penjualan, maka barangnya dikembalikan lagi masuk ke dalam persediaan barang dagang. Tanggal 11 Agustus diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Tarigan untuk barang dagangan yang dijual tanggal 2 Agustus. Jadi jangka waktu pembayarannya adalah 11 dikurangi 2, 9 hari. Transaksi penerimaan piutang ini mendapatkan potongan dengan perhitungan sebagai berikut. Tanggal 2 penjualan sebesar 50 juta dan terminnya 110N30, artinya bila transaksi ini dibayar dalam jangka waktu 10 hari, akan mendapat potongan 1%. Dan transaksi ini selambat-lambatnya harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Jadi karena tidak ada retur, maka potongan penjualannya adalah 1% dikali 50 juta, yaitu 500.000. Transaksi ini mendapatkan potongan karena pembayarannya dalam waktu 9 hari. Jadi belum 10 hari lebih.
Pencatatan di dalam sistem periodik maupun sistem perpetual sama, yaitu debit kas dan potongan penjualan juga debit, kas 49.500, potongan penjualan debit 500, dan piutang usaha 50 juta atau 50.000. Tanggal 12 Agustus dibeli barang dagang dari firma Mandala seharga 600 juta dengan termin 5-10-N30. Termin ini menunjukkan bahwa transaksi ini adalah transaksi kredit atau pembelian secara kredit. Di dalam sistem periodik dicatat pembelian debit dan utang usaha kredit sebesar 600 juta. Untuk sistem perpetual, debit dicatat persediaan barang dagangan dan kredit utang usaha sebesar 600 juta. Tanggal 13 diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Bramantyo untuk penjualan barang dagang tanggal 4 Agustus. Transaksi ini merupakan transaksi penerimaan piutang dan disertai potongan karena pembayaran dalam tempo 9 hari, yaitu tanggal 4 transaksi, tanggal 13 dibayar. Nah, untuk sistem periodik dan sistem perpetual jurnalnya sama. Potongan yang diberikan adalah transaksi penjualan 80 juta atau 80.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian ada retur 10.000. Jadi transaksi menjadi 70.000. Nah, untuk potongan 70.000 dikali 2% sama dengan 1.400.000. Oleh karena itu, kas yang diterima adalah 68.600, yaitu 70.000 dikurangi 1.400.000. Kas 68.600 kita catat di debit. Kemudian potongan penjualan juga di debit sebesar 1.400.000 dan dikredit piutang usaha sebesar 70 juta. Sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual kita buat jurnal yang sama. Tanggal 15 Agustus dibeli perlengkapan kantor seharga 90 juta secara kredit. Transaksi ini termasuk transaksi pembelian perlengkapan secara kredit. Jadi tidak berhubungan dengan pembelian barang dagangan. Jadi sistem periodik dan sistem perpetual jurnalnya sama, yaitu debit perlengkapan sebesar 90 juta dan kredit utang usaha sebesar 90 juta. Tanggal 16 dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan 12 Agustus sebesar 6 juta. Jadi ini termasuk transaksi membayar biaya angkut pembelian. Di dalam sistem periodik dicatat debit biaya angkut pembelian atau beban angkut pembelian sebesar 6 juta. Dan karena membayar mengeluarkan uang, kas kita catat di kredit yaitu sebesar 6 juta. Untuk sistem persediaan perpetual, kita tidak mencatat beban angkut pembelian, tapi langsung ditambahkan ke nilai persediaan barang dagangan. Jadi persediaan barang dagangan kita catat di debit sebesar 6 juta, dan karena kas mengeluarkan uang, kas kita catat di kredit sebesar 6 juta. Tanggal 18 dijual barang dagang kepada CV Tiara secara kredit seharga 60 juta dengan termin 2-10-N30. Yang artinya adalah bila transaksi ini dibayar dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapat potongan 2%. Dan transaksi ini harus dibayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari.
Transaksi ini termasuk transaksi penjualan secara kredit. Baik sistem periodik dan perpetual dicatat jurnal, debit piutang usaha 60 juta, dan kredit penjualan 60 juta. Untuk sistem perpetual ditambahkan jurnal, debit HPP atau harga pokok penjualan senilai 30 juta yaitu 50%-nya, dan kredit persediaan barang dagang sebesar 30 juta. Tanggal 20 Agustus dijual barang dagangan secara tunai seharga 40 juta. Transaksi ini mirip dengan transaksi sebelumnya yaitu tanggal 18, hanya saja tanggal 20 ini secara tunai dan tanggal 18 adalah secara kredit. Jadi transaksi di sini termasuk transaksi penjualan secara tunai. Karena secara tunai, maka kita catat baik sistem periodik maupun sistem perpetual. Untuk debit adalah kas sebesar 40 juta dan kredit penjualan sebesar 40 juta. Dan untuk sistem perpetual kita catat satu jurnal lagi yaitu debit harga pokok penjualan sebesar 20 juta dan kredit persediaan barang dagang sebesar 20 juta atau 50% dari penjualan. Tanggal 22 Agustus dibayar utang kepada firma Mandala untuk pembelian barang tanggal 12 Agustus. Jadi transaksi ini termasuk transaksi penerimaan piutang dengan potongan. Karena dibayar dalam jangka waktu 10 hari yaitu 22 dikurangi 12 sama dengan 10. Perhitungan potongan penjualan adalah sebagai berikut. Penjualan 600.000 dan tidak ada retur sehingga 2% kali 600.000 sama dengan 12.000. Jadi jurnal yang dibuat adalah untuk sistem periodik dan sistem perpetual adalah sama, kas debit, kemudian potongan penjualan debit, dan kredit piutang usaha. Kas sebesar 598.000 karena ada potongan penjualan 12.000 dan piutang usahanya adalah 600.000 atau 600 juta.